alimna ta'ala wa nafa'na bi'ilmi fid dharain amin. Bayan dawa an-nafi' fi huduril qalbi. Bayan dawa utawi ini itu menerangkan tentang obatnya an-nafi' yang bermanfaat fi huduril qalbi, di dalam menghadirkan hati di dalam sholat. Elam, ketahuilah siapa kamu, annal mu'mina, sesungguhnya orang yang beriman, la budda, tidak boleh tidak, ayatuna, supaya ada siapa mukmin, mu'azziman, itu mengagungkan lillahi, kepada Allah azza ma'amulya wa jalla, ma'agung siapa Allah, wa khaifan, dan yang takut minhu, daripada Allah, wa rajian, dan yang mengharapkan lahu, kepada Allah, wa mustahyian, dan yang menghidupkan siapa mukmin, wa mustahyian, dan yang malu siapa mukmin, min taksirihi, daripada keterbatasannya seorang mukmin. Fala yang fakku, maka tidak lepas siapa mukmin, an hadil ahwal, daripada ini keadaan, an hadil ahwal, daripada ini perilaku yang pertama, orang mukmin itu harus mentakzim sama Allah, muazziman, orang takzim kepada Allah, orang yang selalu takut kepada Allah, orang yang selalu mengharapkan kepada Allah, orang yang selalu malu atas keterbatasan dirinya kepada Allah. Ba'da imani, setelah imannya mukmin. Wa in kana, dan jika ada siapa hadil ahad itu wa in kana, dan jika ada apa itu, wa in kana, dan jika ada kekuatannya hidil ahwal, biqadri quwwati yaqinihi, dengan kira-kira kekuatan yakinnya seorang mukmin. Fanfitakuhu, maka utawi lepasnya mukmin, anha, daripada hadil ahwal, as-salat, pada salat, la sababa, itu orang ono sebab itu maksud. As-salat pada fasad, la sababa, itu orang tidak ada sebab itu maksud, lahu pada infikat, illa tafarruqul fikri, kecuali daripada terpecah-pecahnya pikiran, wa taqassumul khatir, dan pada taksim atau terbagi-baginya, terbersitnya hati, kerenteknya hati. Khatir itu kerenteknya hati atau terbesitnya yang ada di dalam hati. Wa ghaibatul qalbi, dan samarnya hati, anil munajah, dari sedang bermunajat kepada Allah. Wal ghaflati, dan daripada lalai, anil sholati, daripada salat. Walayuhi, dan tidak lalai siapa orang, anis sholati, daripada sholat, walayuhi, dan tidak lalai, anis sholati, daripada sholat, siapa apa ilal khawatir, kecuali daripada bersitan hati, alwaridatu, yang datang, asagilatu, yang menyibukkan. Fadawa, maka utai obatnya fi ihdharil qalbi, di dalam menghadirkan hati, wa utai dawa dabtul kal khawatir, itu menolak daripada itu bersitan hati, menjaga daripada bersitan hati. Coba ini anak kecil agak kesan dikit, bengak terus ya. Mainnya agak kesana di teras sana ya. Fadawa, maka utai obat bi'idharul qalbi, daripada menghadirkan hati, wa utai dawa, itu dafutul kal khawatir,
wala yuqau dan tidak bisa ditolak apa asyai'un sesuatu illa bidaf'i sababi kecuali dengan menolak sebab-sebabnya syai'. Fal ta'lam maka hendaklah mengetahui siapa kamu sabab pada sebab-sebabnya syai'. Wa sababu mawaridul khawatir dan utawi sebab datangnya beberapa bersitan hati itu imma ayakuna ada kalanya supaya ada apa khawatir amron itu supaya ada apa khawatir amron itu perkara khorijan yang keluar atau apa yang di luarnya badan al amron atau perkara fidati di dalam zatnya amr batinan di dalam perkara yang sama di dalam hatinya. Jadi ini berkaitan terhadap sholat yang khusyuk. Amal kharij adapun perkara yang keluar. Amal kharij adapun perkara yang apa yang di luarnya badan. Fama maka utawi perkara yaqra'u yang dodok atau yang mengetuk-ngetuk yaqra'u yang mengetuk apa ma as-sam'a pada pendengaran ayat haru atau yang nampak apa malil basori pada penglihatan. Fa inna zalika maka sesungguhnya itu mayaqra apa yang ngetuk-ngetuk di dalam apa itu di dalam apa ini mayaqra as-sam'a pendengaran maupun pandangan fatyahtafifu terkadang menyambar apa alhamu apa perhatiannya seseorang hatta yadba'a sehingga mengikuti siapa orang apa ham perhatian itu kepada man wa yatasarrafu dan mengalihkan apa mayaqra apa yang mengetuk-ngetuk tadi di dalam ham sumayan jaru lantas menarik apa itu apa mayaqra minhu daripada sumayan jaru lantas menarik daripada apa al-fikr apa pikirannya ila ghairihi pada selainnya ham wa yatasalsalu dan jadi apa itu berantai jadi berantai apa ham apa ham tadi wa yakunu dan ada apa al-absar apa penglihatan sababan itu menjadi sebab lil iftikari pada memikir-mikir sumatasiru lantas jadi apa ba'du tilkal afkar apa sebagian itu pemikiran sababan pada menjadi sebab lil ba'di pada pertengahannya pada sebagiannya sababan pada sebagiannya. Waman barang siapa kuat apa niatnya orang wa'alat dan luhur tinggi apa himmat apa perhatiannya orang lam yulhi maka tidak akan melalaikan apa mayaqra tadi ya kepada man lam yulhi maka tidak akan melalaikan pada man apa ma perkara yang berjalan apa ma ala hawasi atas panca indranya orang walakin ad-dhaif tetapi orang yang lemah hatinya labudda tidak boleh tidak wa yatafarraqa dan supaya terpisah-pisah disebab majara apa fikru pikirannya orang. Jadi ya perkara yang menjadikan sebab kita sholat dengan khusyuk itu harus diupayakan. Perkara yang menyebabkan diri kita supaya bisa khusyuk itu harus ada upaya mujahadah diri kita untuk sholat kita khusyuk, sehingga kita ini tidak terganggu oleh hal-hal yang lain. Di dalam keterangan Ihya ini perkara-perkara itu ada yang sebab dari luar, perkara-perkara dari luar yang menyebabkan diri kita tidak khusyuk.
Misalnya di sini adalah karena mendengar atau karena melihat. Karena mendengar, misalnya kita sholat, Allah Akbar, terus kita mendengar percakapan-percakapan orang di sebelah, lagi ngomong apa atau lagi menyetel musik apa, sehingga kekhusyuan kita ini terganggu. Misalnya Allah Akbar, orang dari sebelah menyetel tip banter-banter dengan musik-musik, ganggu khusyuk kita apa enggak? Ataukah hati kita juga ikut bernyanyi musik itu? Akhirnya kita terganggu. Allah Akbar, gangguan. Maka bagaimana caranya untuk menghindarkan itu? Atau juga karena penglihatan. Allah Akbar, matanya jelalatan kanan kiri. Bagus ya. Ini mengganggu. Ini mengganggu daripada kekhusyuan sholat, mengganggu daripada khusyuknya kita sholat. Ya. Makanya kalau bisa dia harus dihindarkan tulisan-tulisan yang mengganggu. Makanya kita sholat jangan pakai baju-baju, kaos-kaos yang ada tulisan-tulisannya. Ya, paham ya? Jangan ada tulisannya. Tulisannya kadang-kadang aneh-aneh. Iya, di kaos-kaos itu tulisannya aneh-aneh. Nah, yang baca ini kambing, ya, ada apa tidak? Ya Allah, ya Allah. Makanya ini harus diupayakan. Kita juga harus berupaya untuk jangan sampai bagian daripada, termasuk bagian daripada orang-orang yang membuat khusyuk orang lain terganggu. Sholat pakaian yang lurus-lurus, pakaian yang polos-polos, yang tidak usah terganggu. Kadang-kadang enggak, kaosnya di belakang gambarnya bintang film, gambarnya pemain sepak bola. Allah Akbar, itu Ronaldo ya benar. Terganggu apa tidak? Berarti sholat kamu itu ngomong Ronaldo. Ya benar. Nah ini diupayakan. Kalau orangnya yang sudah sangat kuat, nggak terganggu itu. Wong yang di dalam keterangan kita di sini orang sholat selama sekian tahun, Allah Akbar, pikirannya nggak terganggu, matanya juga dikhususkan. Matanya itu hanya memandang di tempat sholatnya saja. Sehingga dia tidak memandang jauh ke sana dan memandang jauh ke sana. Mandang ini di tempat sholat itu saja, tempat sujudnya. Allah. Sehingga dia tidak tahu di sebelah kanan kirinya itu siapa, tidak tahu. Sholat tidak mikir sebelahnya itu tadi itu siapa, tidak tahu. Ya, tidak tahu. Sebelah kanan kirinya tidak tahu. Apalagi belakangnya, kanan kirinya tidak tahu. Kalau kamu sholat kenal semua, tapi siapa ya? Ya apa tidak? Ya. Fa'ala juru maka utawi pengobatannya tafarruk. Nah, tafarruk, apa itu tafarrukul qalbi, ya, perenco-perencone hati atau terpisah-pisahnya hati itu qat'u hadil asbab. Itu memutuskan ini sebab. Biaya huddo dengan supaya memejamkan siapa orang basaruhu pada pandangannya orang. Ausal ya atau sholat siapa orang. Caranya khusyuk yang berikutnya lagi. Maka kalau bisa kamu harus berupaya mata kamu tuh jangan jelalatan kanan kiri. Itu supaya khusyuk, mata kamu jangan jelalatan kanan kiri, fokus. Atau kalau tidak bisa, kamu sholat au yusalliya fi baitin muslim, atau kamu sholat di dalam rumah yang gelap. Atau kamu sholat di dalam rumah yang gelap, ya, di dalam rumah yang gelap. Kamar kamu katakanlah 1 meter, tempat kuburan kamu lah, orang di dalam kuburan. Sholat kamu punya tempat khusus seperti seluas kuburan, 1 meter, 2 meter, 2 meter, 1 meter. Sholat tertutup, tidak ada cahaya. Allah Akbar. Khusyuk. Kamu tidak memandang apa-apa karena gelap. Berani? Berani tidak? Nah, pikir seperti itu supaya mata kamu tidak jelalatan. Yang membuat tidak khusyuk apa? Telinga, mata.
telinga ini tidak khusyuk. Telinga kamu mendengar, mata kamu melihat. Ini yang menjadikan kamu tidak khusyuk. Ya. Allah yatruka atau supaya tidak meninggalkan siapa orang baina yadih di antara hadapannya orang ma pada perkara yasghul yang menyibukkan agama hissahu pada apa itu indranya orang, atau jangan meninggalkan apa yang ada di hadapannya perkara yang menyibukkan apa indranya orang. Wa yuqarribu di dalam keterangan kita di sini wa yuqarriba dalam yang itu bacaan itu adalah yuqarribu ma yasghulu wa yuqarribu ma yasghulu hasau tetapnya wa yuqarriba ya wa yuqarriba dan mendekatkan siapa orang minha itu daripada tembok inda sholati ketika sholatnya orang hatta latat ya sehingga tidak menjadi luas apa masafatul basarihi apa jarak penglihatannya orang wa yahtariza dan menjaga siapa orang minas sholat daripada sholat minas sawari daripada jalan-jalan wa fil mawadhi dan daripada tempat-tempat al-manfusati yang diukir al-manfusati yang diukir al-masnuati yang dibuat wa al-furusi dan atas apa itu lemek-lemek atau hambal atau karpet atau sajadah al-masbughah yang dikelir-kelir yang dikasih warna-warna. Walidzalika oleh karena itu karena ada siapa al-muta'abbidun orang-orang yang beribadah yata'abbaduna beribadah siapa mereka fi baitin shahir di dalam rumah yang kecil muslimin yang gelap sa'atu ta'il wasnya apa itu bait itu biqadri sujud dengan kira-kiranya dirinya bisa sujud liyakuna supaya ada wadzalika itu azma lebih mengumpulkan ilham pada perhatiannya wal aqwiya dan orang-orang yang kuat minhum daripada mereka kamu ada siapa mereka yang duruna menghadiri siapa mereka al masajid pada masjid-masjid wa yaghudduna dan memejamkan siapa mereka al basara pada penglihatan walau jawizuna dan tidak melewatkan siapa mereka bihi dengan basar mau dia sujud pada tempatnya sujud wa yarawna dan melihat siapa mereka kamalas sholat pada kesempurnaan sholat fi alla ya'rifu di dalam supaya tidak melihat siapa mereka man pada seseorang ala yaminihim atas kiri kanannya orang wa shimalihim dan kirinya orang wa kana dan ada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata itu sallallahu pada keduanya Ibnu Umar dan Umar layadak tidak pernah meninggalkan siapa Ibnu Umar fi maudhi sholat di tempat sholatnya sholat mushafan pada mushaf wala saifan dan tidak pedang illa nazah kecuali melepaskan siapa Ibnu Umar kepada saif atau mushaf wala kitaban dan tidak tulisan illa mahahu kecuali menghapusnya siapa Ibnu Umar menghapus Ibnu Umar kepada kitab. Jadi bagi orang ini kan ada dua orang. Ada orang yang kuat mentalnya untuk tidak terganggu dengan hal-hal kanan kiri godaan-godaan yang mengganggu kekhusyuannya. Maka kalau orang yang seperti ini, kalau sholat upayakan kamu mepet dengan tembok, sehingga kamu jarak pandangan mata kamu tidak terlalu melebar kemana-mana. Jaraknya ya pas tembok itu. Jaraknya kamu ya pas di tembok itu. Jangan kanan kiri. Jangan pula kamu terganggu dengan hal-hal yang misalnya kamu sholat di pinggir jalan. Allahu Akbar. Orang-orang lewat-lewat. Wah, somai. Wah, bakso ini. Wah, pentol. Ganggu. Jadi kamu habis sholat, kamu tadi sholat lihat apa saja? Tadi lihat somai, lihat bakso, lewat pentol, lewat es krim. Aduh, sholatnya kamu bukan zikrullah, tapi zikrul somai.
melihat somai, melihat apa itu bakso, melihat es krim. Apa tidak? Karena terganggu. Apalagi ada yang pakai baju-baju merah, baju-baju merah. Tadi siapa ya? Calon mertua, calon, ya Allah, kacau pikiran. Terus kalau orang yang kuat, minhum, kamu orang yang sudah kuat, maka berupaya jadilah kamu orang-orang yang kuat. Khusyuk kamu tidak tergoda, sehingga ketika kamu sholat kudur saja. Kamu kudur untuk sholat gitu aja. Nggak usah tengok kanan kiri, nggak usah bikin acara kanan kiri, nggak usah. Nggak kayak kalian sudah ngaji, tengok kanan kiri, cerita kanan kiri, membuat gaduh seperti itu. Bikin gangguan, ya, bikin gangguan. Orang lagi ngaji, tengok kanan kiri, cerita kanan kiri. Sholat itu seperti itu. Datang ke sholat, kamu tidak usah urusan kanan kiri. Urusan kamu, saya sholat, cari shop yang baik untuk saya sholat. Tidak usah terlalu terpaku kanan kiri. Samping kamu ada Pak Prabowo, samping kamu ada Jokowi. Kalau bisa tidak tenang. Allahu Akbar. Ya, paham? Bisa apa tidak? Jangan Allahu Akbar terus demi hormat Pak Jokowi. Loh, kamu ini niatnya Allahu Akbar atau Pak Jokowi yang lebih akbar? Kamu sholat kalau khusyuk Allahu Akbar. Itu ketika khusyuk begitu, ketika ada calon mertua kamu, atau memang seperti itu terus? Betul? Kamu kalau ada calon mertua kamu ada di kanan kiri kamu ini, kira-kira kamu sholatnya khusyuk apa tidak? Kamu akan dinikahkan pada bulan depan oleh calon mertua kamu. Semua keluarga kamu di kanan kirinya keluarga kamu. Khusyuk apa enggak? Padahal subuh atau jamaah. Subuh atau jamaah. Begitu ada calon mertuanya, Masya Allah, jam 4, itu jam 3 sudah datang di di musola. Buat Allah. Jam 3 karena ada calon mertuanya mau dah. Nah, ada yang begini. Masyaallah. Semoga kita semuanya dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala semakin tambah khusyuk hati kita. Minallah. Al-Fatihah.